Halo Wilover, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengiriman ikan gapi dan mungkin juga bisa cupang ya. Skala kecil, kalau skala besar mah ya bukan wilayah kita ya, apalagi untuk kirim ikan hiu atau buaya. Nah sekarang kita membahas tentang pengiriman ikan gapi ke luar negeri dan akan kita bahas secara tuntas skema ya. Pengiriman tersebut dari kita deal dengan buyer sampai ikan ke tangan buyer. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, silahkan subscribe channel ini ya teman-teman yang baru mampir, supaya channel ini terus berkembang. Dan juga follow Instagram kita. Nah, ini ada dua. Ada yusuf.gapi, itu Instagram kita hubungkan dengan kegiatan kita sehari-hari, dan akun IG yang kedua Yusuf Gupi Farm itu adalah galeri ikan gapi kita yang ready. Nah teman-teman, langsung kita lanjutkan ya menuju ke papan ajaib. Oke teman-teman, bahwa ikan gapi dari Indonesia untuk saat ini menjadi bahan incaran para breeder yang ada di dunia, seluruh dunia teman-teman. Dikarenakan apa? Breeder ikan gapi di Indonesia itu jumlahnya terbesar di dunia, dan varian ikan gapi yang ada di Indonesia itu sangat banyak dan semuanya cantik-cantik teman-teman. Nah oleh karena itu kalian ya sebagai breeder ikan gapi jangan sampai ketinggalan dengan yang lain. Harus juga bisa transaksi dengan orang luar negeri sekaligus sampai bisa mengirim ikannya. Nah oleh karena itu akan kita bahas ya untuk saat ini, bahwa saat ini media sosial itu sangat penting teman-teman untuk kita berjualan sampai ke luar negeri. Bisa menggunakan Facebook atau Instagram. Nah untuk itu kita perlu masuk ya ke grup-grup Facebook jual beli ikan gapi yang sekupnya dunia teman-teman. Misalnya Gupi Place, nah itu kan sekupnya dunia. Nah itu perlu kita masuk ke situ dan kemudian posting ikan-ikan kita yang tercantik yang kita punyai. Nah untuk bahasa pengantar tidak usah bingung teman-teman. Saya sendiri juga nggak pandai bahasa Inggris, tapi buktinya bisa juga jualan ke luar negeri. Dikarenakan sekarang kan sudah ada fasilitas Google Translate. Nah, bahasa apapun dan orang manapun itu bisa kita ajak komunikasi dengan Google Translate. Di samping itu, Instagram itu juga perlu teman-teman. Jadi kalian harus punya akun Instagram dan ya, kalian harus bisa menjangkau follower di seluruh dunia. Nah teman-teman, bila kalian nanti ada deal dengan orang luar negeri ya, oleh karena itu nanti ada dialog ya. Kalau Facebook berarti nanti melalui inbox atau messenger, sedangkan Instagram nanti melalui DM. Nah nanti akan kita buat skema seperti ini. Nah ini ada seller, ada buyer dari luar negeri. Sudah ada komunikasi dengan Facebook, nanti dilanjut ke inbox, kemudian Instagram ya, dilanjut dengan DM. Nah kalau sudah ada deal, nah dilakukanlah pembayaran dari buyer ke seller. Pembayarannya melalui apa? Tentu tidak bisa menggunakan transfer Bank Indonesia ya teman-teman. Bank-bank yang ada di Indonesia nggak bisa. Jadi nanti ada dua, bisa menggunakan PayPal atau bisa menggunakan Western Union. Nah tapi saya lebih recommended yang PayPal ini teman-teman. Untuk kalian breeder ikan gapi, kalau ingin jualan ikan ke luar negeri harus punya akun PayPal ya, harus ini. Dikarenakan untuk memperlancar proses pembayaran dari buyer ke kita ya. Gampang kok untuk pembuatan akun PayPal ini. Kalian bisa searching di Google ataupun di YouTube ya, tutorial cara pembuatan
akun PayPal. Saya sendiri dulu nggak ada yang ngajarin, cuman lihat-lihat di YouTube, kemudian praktek, jadi mulailah jual beli ikan ke luar negeri. Nah kemudian kalau sudah ada pembayaran ke kita, maka nanti kita akan mengirim ikan pesanan itu ke transshipper dalam negeri atau TDN. Transshipper dalam negeri ini, kalau di Indonesia ini ada Om Joti, ada Om Firmanus ya, yang membantu kita untuk mengirimkan ikan-ikan kita ke luar negeri dalam skala kecil ya, dalam skala kecil. Nah kemudian transshipper dalam negeri akan mengirimkan ke transshipper luar negeri, atau gini aja, transshipper negara tujuan ya, TNT, transshipper negara tujuan. Nah jadi dari kita, kalau sudah ada deal dan sudah ada pembayaran dengan bayar, kita langsung mengkomunikasikan dengan transshipper dalam negeri. Kemudian transshipper dalam negeri akan mengkomunikasikan dengan transshipper negara tujuan, dan transshipper negara tujuan ini kemudian akan mengirim ke buyer. Nah sehingga terjadilah mekanisme seperti ini. Nah kemudian yang akan saya titik beratkan yang pertama adalah biaya yang dibayarkan oleh buyer ke kita, itu harga ikan plus shipping cost atau biaya pengiriman, dimana nanti ya shipping cost yang dibayarkan itu hanya sampai ke transshipper dalam negeri teman-teman. Jadi pembayaran shipping cost oleh buyer hanya sampai transshipper dalam negeri, sedangkan transshipper negara tujuan itu masih dibebankan kepada buyer, sehingga buyer itu pada waktu dia beli ikan itu akan menanggung biaya pengiriman transshipper negara yang menjual dan transshipper negara mereka. Jadi ada dua ya. Jadi biayanya hanya sampai transshipper dalam negeri. Kemudian ini, bahwa transshipper dalam negeri itu pada waktu melakukan pengiriman ikan ke negara tujuan itu secara kolektif. Kita ulangi, tadi kan kita mengirimnya itu skala kecil. Jadi ada penjual ikan gapi yang mengirim sedikit-sedikit tapi banyak orang, sehingga nanti kalau dikumpulkan satu negara itu ya cukup banyak ya. Oleh karena itu setiap ikan yang kita kirimkan ke transshipper dalam negeri untuk dikirim ke luar negeri itu, maka harus diberi label dalam packagingnya. Plastiknya itu nanti ditempeli label, nama seller, nama buyer, kemudian jenis ikan, jenis kelamin ikan, negara tujuan dan lain sebagainya, sehingga nanti pada waktu berada di dalam transshipper dalam negeri, ikan kita tidak tercampur dengan seller yang lain, karena nanti akan banyak ikan ya. Nah pada waktu nanti dikirimkan ke transshipper negara tujuan itu nanti sudah dikelompok-kelompokkan ya, sehingga akhirnya tidak mungkin terpisah-pisah, sehingga sampai ke tujuan itu ya tetap ikan yang dipesan tidak salah dengan pesanan orang lain ya. Nah kemudian ini kan tadi kolektif, yang perlu diperhatikan harus menggunakan label ya. Nah sekarang yang ketiga yaitu jadwal, bahwa transshipper dalam negeri itu sudah memiliki schedule pengiriman ke setiap negara. Misalkan dalam 1 bulan nanti negara tujuan itu bisa 1 atau 2 kali pengiriman. Misalkan bulan Juni gitu ya, tanggal 1 pengiriman ke Malaysia, tanggal 2 pengiriman ke Thailand, dan seterusnya. Nah sehingga pada waktu kita melakukan deal dengan buyer
otomatis kita harus melihat jadwal dan kemudian mengkomunikasikan, oh nanti pengiriman oleh transhipper kita itu tanggal sekian ya, sehingga nanti sampai ke negara tujuan itu kira-kira ya 5 sampai 6 hari atau 4 hari. Nah, sehingga akhirnya mereka bisa ancang-ancang ya untuk mempersiapkan tempat dan lain sebagainya. Jadi jadwal ini dibuat oleh transhipper dalam negeri supaya pengiriman itu bisa terkumpul ya. Misal tanggal 1 untuk pengiriman Malaysia. Nah, semuanya yang akan mengirim ke Malaysia mengumpulkan ya. Nah, untuk pengiriman ikan ke transhipper dalam negeri itu paling tidak 3 hari sudah sampai di tangan transhipper dalam negeri ya. Dikarenakan apa? Kalau misalkan waktunya mepet, padahal misalnya mengirimnya dari Solo sampai Jakarta 2 hari, terus nanti hari itu langsung berangkat, nah maka ikan akan terlalu lama di dalam packaging. Tapi kalau kita misalnya mengirimnya tanggal 5, tanggal 2 sudah sampai di transhipper dalam negeri, nah mereka sudah bisa ngekip ikan kita, bisa ditaruh di dalam tank, kemudian dikasih makan. Nah, pada waktu hari pengiriman itu akan di packaging ulang, kemudian akan dikirim, sehingga ikan kita pada waktu dikirim itu dalam keadaan sehat dan fresh ya, tidak habis perjalanan dari suatu tempat ke Jakarta ya, sehingga itu akan membuat ikan kita itu akan lemah ya karena terlalu lama di dalam perjalanan. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah sekelumit tentang pengiriman ikan gapi ataupun cupang ke luar negeri dalam skala kecil. Sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Salam ngebrol.